Gelombang PHK terjadi di mana-mana. Lebih dari 800 pekerja terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten di PHK. Yang terkena PHK agar bisa segera dipenuhi harus menelan pil pahit bahwa mereka di PHK. Imbasnya lebih dari 1.000 karyawan terancam mengalami PHK. Badai PHK makin ganas. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian dan angkanya terus bertambah. Perusahaan raksasa tumbang satu persatu. Yang paling baru ini PT Sritex. Raksasa tekstil dan garmen Indonesia resmi memecat 8.400 pekerja akibat pailit. Pabrik yang dulunya jadi kebanggaan, kini harus merelakan ribuan karyawannya pergi. Gak cuma itu, PT Danbi Internasional, produsen bulu mata palsu ternama menghentikan produksi per 19 Februari 2025. 2.100 pekerja kehilangan pekerjaan. Dan PT Yamaha Musik Indonesia yang sudah puluhan tahun beroperasi terpaksa menutup 2 pabriknya. 1.100 karyawan akan dirumahkan pada Desember 2025. Produksi bakal dialihkan ke Cina dan Jepang. Ditambah lagi PT Sanken Indonesia juga ikut tumbang. Operasional akan dihentikan Juni 2025 dan 459 orang terpaksa di PHK. Apa artinya ini? Ini sudah jadi gelombang besar. PHK bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang harus dihadapi ribuan orang. Tapi tunggu dulu. Ternyata ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia perusahaan besar juga memangkas tenaga kerjanya besar-besaran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah kita semua harus siap-siap? Tonton sampai habis, kita bahas di Apa Kata Gue bareng gue Trias Ambari. Tetap di sini ya. Kenapa ekonomi dunia lemah? Ekonomi dunia lagi berat banget. Penyebabnya adalah yang pertama, inflasi masih tinggi, tapi suku bunga tetap ketat. Bahkan IMF proyeksikan pertumbuhan global stagnan di 3,2% pada 2025 ini. Dan ini bikin permintaan lesu, daya beli turun, sementara biaya produksi makin mahal. Tapi apa sih inflasi itu? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan biasanya cara ngatasinnya adalah bisa lewat kebijakan ekonomi kayak ngejaga kestabilan harga, mengendalikan uang beredar atau intervensi dari bank sentral. Tapi kalau inflasi dikendalikan ketat, uang yang beredar jadi lebih sedikit. Daya beli turun, bisnis susah berkembang, dan efeknya bisa menghambat ekonomi. Contoh gampangnya dari inflasi adalah lo beli nasi padang yang biasanya harganya 25.000 tiba-tiba naik jadi 35.000 dalam beberapa bulan. Nah, itu salah satu tanda inflasi. Dan buat nurunin inflasi, bank sentral naikin suku bunga. Efeknya adalah orang jadi lebih memilih nabung daripada belanja atau investasi. Hasil duitnya, duit yang beredar di pasar jadi berkurang. Harga-harga tapi stabil. Tapi di sisi lain bisnis jadi lesu karena orang makin irit buat belanja. Dan alasan kedua adalah konflik geopolitik yang turut andil bikin ekonomi dunia melemah. Konflik Rusia-Ukraina bikin harga minyak gas naik gila-gilaan. Negara-negara Eropa yang tadinya jadi pasar ekspor besar Indonesia, sekarang malah jadi kena krisis. Ketegangan Cina-Taiwan juga bikin rantai pasok kacau. Cina itu kan pusatnya manufaktur dunia. Begitu ada konflik, produksi terganggu, harga barang naik, pengiriman telat dan akhirnya ekonomi global yang tertekan. Alasan ketiga adalah luka pandemi COVID-19 yang masih belum sembuh. Ternyata selama COVID-19 banyak negara yang harus berhutang besar buat nanganin pandemi. Dan sekarang utang itu masih jadi beban banyak negara. Sementara itu ekonomi masih lesu. Negara berkembang makin kesulitan bayar utang. Anggaran buat stimulus ekonomi makin seret. Hasilnya apa? Pemerintah nggak bisa banyak bantu. Dan perusahaan makin kesulitan dan akhirnya PHK jadi solusi terakhir. Nah, dari yang tadi gue sebutin berbagai pemicunya memang menghantam sektor industri dan tenaga kerja di seluruh dunia.
Kasus PHK yang ramai dibahas di Amerika Serikat kayak perusahaan teknologi multinasional Amazon yang juga memangkas ribuan pekerjanya di 2025. Kalau nggak salah tuh 2.000 karyawan di PHK. Bahkan sebesar Meta, Google, dan Microsoft juga ikut melakukan PHK massal. Nggak cuma di Amerika Serikat, di Eropa Unilever PHK 3.200 karyawan pada akhir 2025 nanti. Dan di Belanda, yang baru ini ada beritanya 2025 ini raksasa teknologi kesehatan Belanda Philips juga bakal PHK 6.000 karyawannya di seluruh dunia. Ini ngeri banget. Jadi solusinya gimana? Nah, negara-negara mencoba bertahan dengan berbagai kebijakannya. Yang pertama, diversifikasi ekonomi ke teknologi dan industri kreatif. Yang kedua, stimulus ekonomi, subsidi dan pajak rendah untuk dorong bisnis. Dan yang ketiga, pelatihan SDM biar tenaga kerja bisa adaptasi dengan teknologi. Dan yang keempat, kerjasama internasional buat ngeredam konflik dan juga menstabilkan pasar global. Terus emangnya Indonesia udah melakukan hal itu? Pemerintahannya gimana nih? Dan ternyata pemerintahan Indonesia itu nggak tinggal diam. Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah. Yang pertama itu mengendalikan inflasi. Kayak di bulan Februari 2025 Indonesia catat deflasi 0,09%. Didorong diskon listrik dan penurunan harga pangan. Dan kerasa banget nih kayak di bulan Ramadan ini, harga nggak terlalu banyak yang naik signifikan. Nah yang kedua, investasi dan industrialisasi. Pemerintah siapkan 20 triliun rupiah buat kredit investasi industri padat karya. Nggak cuma itu, insentif pajak dan stimulus UKM paket ekonomi 2025 kayak tarif listrik dipotong 50% dan PPN 12% yang cuma untuk barang-barang mahal atau mewah dan merupakan kompensasi buat sektor strategis. Dan yang keempat, transformasi digital. Bahkan pemerintah Indonesia sekarang lewat Komdigi punya target 100.000 talenta digital melalui Digital Talent Scholarship di 2025. Dan ekspor serta diplomasi ekonomi, ini pemerintah udah ngedorong pasar ekspor baru buat kurangin ketergantungan. Kita juga udah ngeliat nih dari kunjungan ke negara-negara besar, Presiden Prabowo ini udah ngedilin nih buat ketahanan pangan dan juga energi Indonesia. Dan semuanya dilakukan buat masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil lagi. Jadi walaupun ekonomi lagi goyah, Indonesia bisa tetap berdiri sendiri. Tantangannya emang berat, tapi pemerintah gerak cepat kalau gue lihat nih. Buat ngendaliin inflasi dan kasih stimulus, dorongan investasi sama transformasi digital. Nah, kebijakan-kebijakan ini dibikin lebih fleksibel. Industri dan pekerja juga dapat dukungan dari pemerintah. Jadi menurut gue, fenomena gelombang PHK ini memang jadi momok menakutkan di seluruh dunia. Dan alasannya ternyata memang karena terjadi pelemahan ekonomi di dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Dan semoga aja kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini bisa membawa ekonomi Indonesia jauh lebih stabil lagi, bahkan bisa lebih baik. Itu tadi penjelasan gue kenapa alasannya banyak banget PHK terjadi di Indonesia dan ternyata juga terjadi di dunia. Nah, buat kalian yang punya komentar lain tentang alasan kenapa banyak PHK terjadi di Indonesia, yuk komen di bawah dan kasih masukan ke Kentara kalau misalkan punya isu-isu terbaru yang mau dibahas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you ya. Bye.